saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visibilitas dibatasi, nggak apa-apa. Atau kolom komentar mau diaktifin atau enggak nih, teman-teman? Kolom komentar mau diaktifin atau tidak? Ya, saya nonaktifkan aja. Kolom komentar saya nonaktifkan aja ya, teman-teman ya. Biar teman-teman fokus. Mana pula? Gak usah ngatur. Ya Allah. Oke. Komentarnya saya nonaktifkan. Terserah, mau dengar enggak sono. Oke. Oke, teman-teman, masuk ke judul pembahasan kita pada hari ini adalah benarkah Allah punya sifat 20? Ya, sebelum kita akan membahas judul ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami gitu. Pertama, tentunya sifat 20 ya seperti saya sebutkan tadi gitu. Allah wujud kidam bako. Allah wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wadaniyah qudro irodah ilmun hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayan sampean basiran mutakalliman. Kok 21? Intinya gitulah. Intinya sifat 20 ya. Itu yang dimaksud dengan sifat 20. Dan ke-20 poin ini ya, kita sematkan itu sebagai sifat pada Allah. Oke. Nah, permasalahan itu di sini. Kita menyebut 20 item ini ya sebagai sifat Allah. Ini yang masalah. Ya, kita menyebut 20 item ini sebagai sifatnya Allah. Oke? Nah, sebagaimana saya bicarakan tadi ya, Senin lalu kan saya sudah bikin konten ya tentang sifat 20 ini sebetulnya bertentangan dengan Al-Quran. Nanti kita akan jabarkan kenapa pada akhirnya kita akan mengetahui bahwasannya sifat 20 ini bertentangan dengan Al-Quran. Oke? Terjadi pro dan kontra ya. Pro dan kontranya umat Islam itu ya selalu gitu ya. Argumennya nggak berkualitas itu. Makanya ngaji gitu kan. Ngajimu kurang jauh lah. Ya. Oh, justru ngajinya jauh, makanya bisa ngeritik ini. Tetapi yang dikritik kan yang mungkin selama ini dia marbot gitu kan, sering nyanyiin sifat 20 sebelum komat gitu. Oke. Kemudian yang kedua, umat Islam tuh tahu asma itu artinya cuma nama-nama doang. Ya, nama-nama, asma artinya nama-nama. Ya kan? Sehingga umat Islam itu yang nggak bisa bedakan asma dengan sifat. Ada yang menganggap udahlah nggak usah diperdebatkan apapun istilahnya. Lo harus diperdebatkan gitu. Karena Allah itu mengatur akurasi informasi yang dia sampaikan ya dengan bahasa, dengan istilah. Maka pemaknaan istilah secara definitif itu sangat perlu sekali. Ya. Nah, Allah itu saya tuh sampai berpikir gini, umat Islam tuh ngakuin gak sih Allah tuh sempurna gitu? Kok udah istilah mana aja? Loh, Tuhan itu menentukan satu istilah dalam Al-Quran pun sangat-sangat presisi. Gitu, sangat-sangat presisi, nggak ngarang. Nah, di sini umat Islam, udahlah nggak apa-apa, itu cuma beda sebutan doang, sifat sama asma. Loh, nggak bisa gitu. Ya, ketika Allah tidak menggunakan sifat untuk mendeskripsikan dirinya, maka di situ kita harus explore. Ya, maka di situ sebetulnya Tuhan ingin menyampaikan informasi bahwasannya aku ini apa gitu. Ya, ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan dan harus kita pahami, gitu ya. Jadi ada orang yang kontranya ugal-ugalan, ya, tanpa berpikir panjang lagi. Ada yang orang ngerti asma artinya cuma nama-nama, ya, dan lebih banyak lagi yang nggak bisa bedain mana asma mana sifat. Ya, apa makna asma, apa makna sifat? Kenapa di Quran hanya menggunakan walillahil asmaul husna? Ya, di Quran kenapa Allah nggak gunakan walillahis sifatul husna? Kenapa? Ya. Ini umat Islam nggak mau mikir gitu. Ya kan? Kemudian di kemudian
kemudian hari bikin konsep sendiri gitu. Sifat Allah 20. Ini gimana sih? Ya, ini loh yang menjadi permasalahan tuh di sini. Ya, Allah nggak pernah nyatakan dirinya punya sifat. Ya, kita bikin konsep sendiri. Ya itu yang saya kritik gitu. Itu yang kami di Tadabbur itu kritik. Why? Kenapa Anda bikin konsep-konsep sendiri di luar dari konsep yang Allah deskripsikan tentang dirinya? Loh, suka-suka kita. Dodol. Tuhan tuh, ya, Tuhan, Allah, kalau nggak ngasih tahu bagaimana dirinya pada kita nggak bakal tahu dia. Ya. Kalau dia tidak berkomunikasi dengan kita nggak bakal tahu dia kayak gimana. Jadi kita harus mengikuti bagaimana dia mendeskripsikan dirinya. Bukan lo bikin konsep-konsep sendiri. Ya. Kalau umat Islam bikin konsep-konsep sendiri bagaimana Tuhan, ya pakai otaknya sendiri, pakai penalarannya sendiri, ya jatuhnya kayak masyarakat primitif. Ya kan? Oh, Zeus adalah Tuhan. Ketika Zeus marah, petir menggelegar. Itu primitif. Ya. Oh, Poseidon adalah Tuhan laut. Ketika dia ngamuk, ya kan, gelombang air bergejolak. Itu kan primitif. Kamu mau gak kembali ke zaman primitif? Tuhan kamu bikin-bikin sendiri. Kamu deskripsikan sendiri pakai konsepmu. Itu kan? Itu yang saya kritik. Ya. Dibilang Allah punya sifat. Nah, emang apa masalahnya Allah punya sifat? Nah, dengerin. Kalau teman-teman nggak paham, kenapa kok mengatakan Allah punya sifat itu masalah? Ya, ini saya jelaskan. Pertama, teman-teman, apa sih sebetulnya? Ya, sifat itu apa sih sebetulnya? Maknanya apa sih gitu ya? Nah, sifat itu maknanya adalah ya ciri khas, watak, tabiat, ya atau keadaan, ya, yang melekat pada benda. Itu namanya sifat. Jadi kalau teman-teman mengatakan sesuatu punya sifat, itu artinya mengatakan sesuatu punya wujud. Ya, punya wujud fisik berupa benda. Ya, itu mana sifat. Apa sifat air? Ya kan? Apa aja sifat air? Satu, dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kedua, dia mengisi ruangan di mana dia berada. Tiga, permukaannya datar. Empat, dia meresap ke celah-celah. Ya, dia meresap ke celah-celah. Itu sifat-sifat air. Ya kan, nih sifat-sifat air nih. Ya, dia menempati ruang di mana dia berada. Ya udah, ruang gelasnya segini nggak mungkin melebar sampai segini, dia nggak mungkin. Ya, itu sifat. Ya. Jadi sifat itu ya ciri khas, watak, tabiat, keadaan yang melekat pada benda. Nah di sini kan selalu kita kan jadi pertanyaan gitu. Ya kalau ditanya Allah itu benda bukan? Oh bukan gitu. Nah kalau Allah bukan benda, kalau jawabanmu Allah bukan benda, ya Allah nggak mungkin punya sifat gitu loh. Ini loh permasalahan umat Islam tuh. Dia gagal nyusun akidah yang koheren. Masa pernyataan satu membantah pernyataan lain. Ini loh. Ya, dodolnya kita sebagai umat Islam gak mau mikir tuh ini. Pernyataan kita tuh banyak yang nggak koheren. Dan kita masih merasa superior dengan itu. Ya, itu bodoh pangkat 2 itu. Ya. Katanya di Quran kita tidak menanggung dosa orang lain. Ya. Ketika ada orang meninggal, ya, kemudian ada keluarganya nangis, mayatnya diazab. Ini kan nggak koheren namanya. Di satu sisi bilang kita nggak nanggung dosa orang lain, ya. Di satu sisi ada saudara mayit nangis, ya, gara-gara mayitnya digebukin. Nah ini apa urusannya gitu loh? Ya, banyak sekali yang nggak koheren. Kata Al-Quran kita dibangkitkan nanti, ya ketika hari kiamat, ya. Nah, kita ngarang-ngarang sendiri. Enggak, nanti dikubur dibangkitkan kita digebukin sama malaikat. Itu kan nggak koheren namanya akidahmu gitu loh.
Ya susun lagi deh yang koheren. Lepaskan dulu itu semua perkataan-perkataan dari orang tuh, lepaskan dulu itu. Ya. Ini loh, kita ngajak berpikir ulang tuh kayak gini loh. Kalau mau mikir, gitu ya. Kalau nggak mau mikir udah skip aja. Daripada bikin ribut, daripada ngajak orang nggak mau mikir. Kalau ngajak orang nggak mau mikir tuh yuk kacau gitu. Dunia ini perlu mikir. Tuhan pun nyuruh mikir. Gitu ya. Nah ini diajarin dari kemarin gitu. Bahkan di kolom komentar tuh banyak sekali orang-orang sok pinter gitu. Saya sampai males baca ini. Ya. Ah, sifat. Ya. Makanya ngaji yang jauh gitu. Orang kalau mau bantah tuh tinggal argumennya apa. Kalau nggak punya bantahan ya udah ngalio gitu kan. Repot kali, malah bikin orang jengkel gitu. Nah, saya ditantang debat sama orang, ya kan? Ustadz yang penting adu argumen gitu. Kita pengen adu argumen, bukan emosi. Enggak, saya bilang saya emosian. Wah kalau emosian nggak bisa, ya udah nggak usah, saya bilang. Nggak usah debat sama saya, nggak ada untungnya debat sama saya. Iyalah gimana nggak emosi? Kita bilang 1+1 sama dengan 2. Sudah sejelas itu. Terus dia ngoceh lagi. Enggak, bukan 2, gini-gini. Siapa yang gak emosi? Pengen siram aja tuh lambenya pakai air panas. Ya kan? Nah ini kan, di sini kan kita selalu ingin membedakan apa kata Tuhan, apa kata orang. Ya. Selalu saja saya itu, ini loh, ini bertentangan sama Al-Quran. Oh enggak, gitu-gitu. Apa gak emosi gitu. Jadi saya kalau diajak debat, jangan adu argumen. Jangan pakai emosi, harus adu argumen. Enggak, saya emosian. Terserah lo. Nah ini loh, ini penjelasan dari sifat. Ya. Nah ini kalau kita mau pikir, kalau kita nggak mau mikir ya susah gitu kan. Nah teman-teman, yang menjadi pembahasan kita ya, benarkah Allah punya sifat 20 ini maknanya saya bukan menegasikan sifat yang item-item yang enggak. Ya, walaupun ada beberapa yang perlu kita negasikan, tapi bukan itu yang kita bahas konteksnya hari ini gitu ya. Yang kita bahas hari ini adalah relevansi penyebutan sifat kepada Allah. Ini yang kita bahas. Ya. Relevan nggak kita ngatakan Allah punya sifat gitu loh. Sedangkan premisnya Allah bukan benda. Ini yang jadi masalah gitu. Ada ketidakkoherenan dalam narasi yang kita susun. Di satu sisi kita bilang Allah bukan benda, ya di sisi lain kita bilang Allah punya sifat. Ini kayak gini nih, berlawanan, benturan dia. Ya, ngerti dong. Ya. Nah, jadi pembahasan kita itu bukan tentang, item-item 20 berarti Tuhan nggak punya ini. Bukan itu. Ya, pembahasan kita adalah ya sifat ini relevan atau tidak kita sematkan kepada Allah. Ya kan? Contoh misalkan bako. Ya bukan artinya saya ngatakan Tuhan nggak bako gitu. Tuhan nggak kekal. Ya bukan. Artinya bako itu pada Tuhan bukan merupakan sifat. Itu yang ingin saya ajarkan kepada umat Islam tuh. Ya. Yang ingin saya sadarkan dari umat Islam. Ya, kalau nggak bertentangan sama Quran, saya masa bodoh. Ya, makanya saya nggak pernah bahas sholat kunut atau nggak kunut. Ya mau kunut mau nggak kunut tuh nggak bertentangan sama Al-Quran. Silakan aja. Ya. Oke. Nah itu pembahasan. Jadi pembahasan kita pagi hari ini teman-teman ya, itu bukan Allah artinya ketika saya membuat statement Allah sifat 20 ini Allah nggak punya sifat, bukan berarti saya menegasikan item-itemnya. Ya, yang saya ralat adalah penyebutan sifat ini kepada Allah. Oke. Nah, itu tadi ya, dari secara sematik sifat itu adalah melekat pada benda. Oke. Kalau bendanya hilang, ya kan? Sifatnya hilang. Kayak gitu. Ya. Nah sekarang kita mengatakan Allah itu sifat, punya sifat. Nah itu sama saja kita mengatakan Allah benda. Apalagi implikasinya, ketika kita mengatakan Allah itu benda, ya kita sama saja mengatakan Allah itu berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya. Loh kok gitu? Ya makanya belajar fisika gitu. Biar pinter dikit-dikit lah.
Yang namanya materi itu berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya kan? Nah itu namanya udah sifat materi, perubahan bentuk, ya berevolusi pelan-pelan. Ya itu udah sifat materi seperti itu. Ya kan manusia, ya kita tersusun dari apa ini magnesium, kalsium dan sebagainya. Meninggal kita terurai, nanti berubah lagi materinya segala macam. Gitu loh. Jadi materi itu selalu berubah bentuk. Nah kalau kita bilang Allah punya sifat, sama aja bilang Allah benda. Kalau kita bilang Allah benda, ya Tuhan artinya nggak bako. Gitu. Kontradiktif kan? Nah jadi banyak kontradiksi yang lahir ketika kita mengatakan Allah itu punya sifat. Oke? Nah itu apa namanya? Itulah sifat. Nah, di konten hari Senin kemarin di YouTube, ya bagi teman-teman yang belum melihat, silakan dilihat. Di konten saya kemarin hari Senin. Jadi hari Senin kemarin tuh ceritanya saya paket gitu ya. Bikin konten di TikTok tentang sifat Allah, bikin konten di YouTube Back to Quran tentang sifat Allah juga. Tentang deskripsi bagaimana Tuhan. Ya kan? Nah, di dalam deskripsi itu ya saya jelaskan ya bagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya. Oke? Atau saya ulang di sini nggak apa-apa lah. Ya. Bagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya. Aku ini seperti apa? Ibaratnya kayak gitu loh. Ya. Aku ini apa? Nah Tuhan menjelaskan dirinya kepada manusia dalam Al-Quran. Ya. Nah, beberapa penjelasan Tuhan tentang dirinya, ya, tentang eksistensinya gitu ya. Nah, pertama kita dapat menelusuri dulu ya tentang jenis eksistensi Tuhan. Yang jenis eksistensinya real atau abstrak. Entitas fisik, entitas empiris atau entitas abstrak. Lo opo gue entitas abstrak? Lo entitas abstrak tuh banyak. Yang kita buat-buat juga banyak. Ya, contohnya Indonesia. Itu kan entitas abstrak. Ya, kita buat-buat. Mana Indonesia? Nggak ada bendanya Indonesia itu. Ya kan? Mana bendanya? Oh itu Kalimantan, itu wilayah Indonesia. Bukan Indonesianya. Oh ini orang kayak kita, sawo matang itu orang Indonesia. Oh itu merah putih, itu lambang Indonesia. Gitu. Ya, jadi mana Indonesianya? Ya kan? Ya nggak ada. Gitu. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari bahwasannya bagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya bukan sebagai entitas empiris, tetapi entitas abstrak. Ya. Maka di surat Al-An'am ayat 103, Allah berfirman apa? La tudrikuhul absor. Ya. Kita nggak bisa ngelihat dia. Panca indera kita tidak bisa mendeteksi dia. Ya. Bukan karena hal-hal goib. Ya, bukan karena terlalu besar, ya, bukan karena berada di aras bercahaya silau kita nggak bisa ngeliat, bukan. Lo itu kan Allah cahaya, Allahu nurus samawati wal ardh. Itu permisalan dodol. Ya. Kadang-kadang kita ketukar-tukar, yang permisalan dianggap benar, yang benar dibilang permisalan. Ya. Itu dodolnya umat Islam tuh. Orang tuh paham di Quran tuh Allah ngomong ini permisalan atau bukan, dibedakan. Jangan permisalan dianggap bukan, yang bukan dianggap permisalan. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Permisalan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu permisalan, bukan beneran. Ya, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ya. Permisalan surga di mana akan dipersiapkan untuk orang bertakwa. Fiha nahrun min laban, ada sungai dari susu. Kita nggak ngeliat redaksi awal tadi itu. Allah mengatakan permisalan. Ya. Permisalan surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Ada sungai mengalir di dalamnya susu. Dodol, kita ceritain ke anak-anak kita. Nanti di surga ada sungai susu. Itu permisalan, dodol. Bukan beneran. Ya. Di sini kan kita harus
bener-bener. Makanya ketika buka Quran tuh jangan cuma maraton one day one choose. Nggak ada gunanya itu. Ya, mau cari pahala, baca Quran cari pahala. Lah katanya baca kul huwallahu ahad 3 kali sama dengan membaca Al-Quran. Baca kul huwa aja 3 kali selesai. Nggak usah maraton dari surat An-Nas sampai dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Ya. Nah ini, ya. Oke, yang pertama tadi di surat Al-An'am ayat 103 Allah mengatakan la tudrikul absor. Ya, artinya nggak bisa dilihat. Oke, kemudian tidak dapat didengar juga. Makanya Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 51, ya. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan. Nggak mungkin manusia ngomong sama Allah tuh, kecuali mekanismenya ada 3, kata Allah. Yang pertama wahyu, bisikan rahasia langsung dalam abstraksi kita. Itu seringkali Rasulullah mengalami kayak gitu, ya. Au min warai hijab, atau dari balik tabir, nggak ngelihat apa-apa tapi dengar suara kayak Musa. Ya. Au yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Atau diutusnya utusan setelah itu mewahyukan kepadanya, ya, apa yang dikehendaki. Datang Jibril. Ya. Jibril kan sering datang ke nabi-nabi terdahulu. Ke Maryam aja datang gitu loh. Ya. Ya kan, datang kepada Nabi Muhammad ngasih wahyu. Artinya nggak bisa ngomong langsung sama Allah. Ya bukan entitas fisik. Kalau bukan entitas fisik itu ya nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak mengeluarkan suara. Lalu terus suara siapa yang didengar Musa? Lah itu perangkat yang Allah gunakan. Apa susahnya? Ya. Tukang apa namanya? Tukang botol mainan aja bisa ngeluarin suara anak kecil dari botol. Ya cuma modal tangan gini-gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Aku lagi di warung gitu. Bisa. Apalagi Tuhan. Ya. Nah itu deskripsi yang kedua. Deskripsi yang ketiga tidak bertempat. Ya. Ketika Allah mengatakan di surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini di, yo. Di mana itu? Allah mengatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini di. Ya di mana? Coba. Di rumah kalian ada, di rumah teman-teman ada Allah. Kelihatan di mana? Ya. Tapi Allah bilangnya bersama kalian. Di mana? Belakang saya nggak ada. Di atas nggak ada, di bawah nggak ada. Di mana? Ya. Ngartikannya tuh harus benar gitu loh. Jangan konyol. Kayak slogan apa? Slogannya Sufi itu. Allah jauh tidak berjarak. Corporate jauh tidak berjarak tuh apa maksudnya? Dekat tak bersentuhan, sabodo lah. Oh, apa ngarang-ngarang sendiri? Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Yopo. Ya? Ini agak-agak Jawa, nggak apa. Sometimes saya pakai logat Jawa, sometimes saya pakai logat apa namanya orang Betawi gitu ya. Karena saya lama di Jawa. Ya. Nah, ketika kita ingin mengartikan ayat ini, wahwa ma'akum aina ma kuntum, mengartikannya harus benar gitu. Ya. Atau di surat An-Nisa ayat 126, wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Ini lebih gila lagi. Allah meliputi segala sesuatu. Mana? Mana? Ngelihat nggak di mana? Fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan melihat wajah Allah. Mana? Mana? Kalau saya di Zoom Tadabbur Institute, saya cuma bisa ngelihat muka Dr. Safarudin, muka Mas Wahyu, muka Abang Haidir. Mana muka Allah? Oh, ada lagi aliran di Islam. Enggak boleh ya, kita maknai sesuai itu. Tambah dodo lagi gitu. Allah punya muka, punya tangan. Ya kan? Mereka nggak terima yang namanya antropomorfisme. Bukan nggak terima, tahu juga enggak kali itu orang-orang itu. Antropomorfisme itu ya menggunakan perangkat-perangkat manusia ya untuk penyebutan pada dirinya. Emang bisa gitu? Dodol. Nih. Ini disebutnya apa? Teman-teman. Ya, jawab masing-masing aja lah. Ini disebutnya apa? Kepala charger.
Emang nggak ada matanya nih? Hah? Ada telinganya? Ada. Ada bibirnya. Kita mengartikan Allah punya wajah itu kayak, oh kita punya wajah gini gitu. Dodolnya kita. Nah ini ayo, saya bikin perbandingan. Ini namanya apa? Kepala charger. Mana ada matanya? Hah? Ada telinganya. Bisa ngomong dia? Bisa ngomong nggak dia? Ini kepala charger loh kita nyebutnya ya. Nggak tahu kalau di rumah teman-teman. Ini nyebutnya apa nih? Kepala charger kan? Nah, ayo mana? Bisa ngomong dia? Punya kepala kayak manusia, punya telinga, punya bibir, bisa ngomong gitu ya. Ya kan, punya hidung, bisa bernafas gitu. Mana? Kita nyebutnya apa? Kepala charger. Anthropomorphisme. Dalam keseharian kita aja banyak gitu loh. Kok bisa-bisanya dia nolak? Dan Allah tuh sudah bilang, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli masal. Kami telah berikan banyak perumpamaan-perumpamaan agar kalian paham. Tetapi memang kalian itu ngotot orangnya. Yang ngeyel dikasih tahu nggak mau. Kita tuh perlu sekali tunduk sama Al-Quran. Biar kita tuh pahamnya benar. Biar kita memahami Allah tuh benar. Gitu loh. Ya. Nah ketika Allah mengatakan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dia meliputi segala sesuatu. Ya kan? Artinya apa? Ya ketika kita nggak melihat apa-apa, ya artinya Allah entitas abstrak gitu loh. Ya. Jangan bikin konklusi yang justru nggak koheren sama pernyataan awal. Di awal dibilang Allah nggak bisa dilihat. Ya. Ini Quran yang ngomong nih, bukan saya nih. Catat ayat-ayatnya. Tuhan tidak dapat dilihat, surat Al-An'am ayat 103, catat. Ya. Tuhan tidak dapat didengar, surat Asy-Syura ayat 51, catat. Ya. Tuhan tidak bertempat, itu surat Al-Hadid ayat 4, surat An-Nisa ayat 126. Ya. Tuhan tidak mengalami perubahan, ya, di surat Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, Tuhan tidak berubah, bako. Ya. Kalau kita apa? Kita kekal nggak? Ya kekal, kholid. Tetapi kekekalan kita berubah-ubah. Ya. Dari kecil gitu ya. Kita ya masih kecil lah gitu kan. Masih unyu-unyu. Kulit masih halus, masih kencang. Nanti kalau udah umur 60 mulai kendor-kendor semuanya. Umur 70 udah kendor semua gitu ya. Meninggal, berubah bentuk, terurai kita. Ya nanti dibangkitkan dalam bentuk baru lagi, gitu loh. Ya. Jadi materi kekal, Tuhan juga kekal gitu. Jadi tidak mungkin ada dua kekekalan di muka bumi. Bullshit yang ngomong tidak ada dua kekekalan. Sama-sama kekal, Tuhan kekal, materi kekal gitu. Materi itu nggak bisa musnah, hanya bisa berubah. Ya. Tuhan tidak berkembang biak. Ya. Artinya bukan makhluk biologis, gitu kan, bukan entitas biologis. Surat Al-Mu'minun ayat 1 atau surat Al-Ikhlas tuh catat aja tuh. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Tidak ada duanya. Ya, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan mendeskripsikan dirinya, ini semua deskripsi ini bertentangan dengan entitas fisik. Gitu loh. Ya. Semua bertentangan dengan entitas fisik. Tidak ada yang setara dengannya. Siapapun dia, kalau dia makhluk hidup, pasti ada yang setara sama dia. Bahkan ada yang lebih hebat dari dia. Ya. Nah, ketika dia mengatakan tidak ada yang setara dengannya, artinya bukan entitas fisik, bukan entitas biologis, gitu aja. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa tarik garis koheren gitu loh. Ya. Semua bagaimana Allah mendeskripsikan dirinya, semuanya itu merujuk kepada entitas abstrak, bukan entitas fisik. Ya. Maka seluruh atribut manusia yang Allah gunakan hanyalah antropomorfisme tadi. Wajah Allah, tangan Allah, itu antropomorfisme. Ya, wajah, apa fungsi wajah kita? Fungsi ekspresi. Ya, kita mengekspresikan diri kita dengan wajah. Ya kan? Kita sedih gini, gitu kan. Kita gembira pakai wajah. Ya. Kita marah,
dodol lo gitu kan. Nah, pakai wajah, itu fungsi ekspresi. Dan kita melihat ekspresi itu pada alam semesta, gitu kan. Artinya ekspresi Tuhan itu selalu Rahman Rahim, ya. Ya Allah, tangan Allah. Apa sih maksud tangannya? Ini fungsinya apa? Ini tuh fungsi eksekusi. Manusia itu kita mengeksekusi apa-apa yang pakai tangan, nggak pakai kaki. Nulis pakai tangan, minum pakai tangan, ngambil gelas pakai tangan. Mau ngecas HP pakai tangan. Ya fungsi eksekusi, bukan kekuasaan, marah. Ya kan? Itu dari jenis entitas, sebagaimana Allah mendeskripsikan entitas dirinya. Oke. Kemudian dari kualitas eksistensinya, ya kualitas Allah bagaimana? Ya kan di surat Al-Baqarah ayat 29, wa huwa bikulli syai'in alim. Dia mengetahui segala sesuatu. Kenapa dia bisa mengetahui segala sesuatu? Ya karena dia meliputi segala sesuatu. Gitu loh ya. Artinya ketika dia mengatakan dia mengetahui segala sesuatu, itu udah nggak mungkin entitas fisik. Ya nggak mungkin orang, nggak mungkin jin. Karena orang itu pasti punya keterbatasan dalam pengetahuannya. Kenapa? Yo perangkatnya ya terbatas. Ya. Apalagi kita orang Indonesia, IQ 78, lebih terbatas lagi. Ya. Kemudian Allah juga mempunyai supremasi dalam kemampuan. Suprem. Walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah mempunyai kemampuan atas segala sesuatu yang mungkin, yang nggak mungkin ya Tuhan nggak bisa juga, gitu loh. Nyetop waktu nggak mungkin, waktu itu nggak bisa di stop, gitu ya. Jadi kemampuan Tuhan atas segala sesuatu itu yang mungkin, yang nggak mungkin yang nggak terjadi, gitu loh. Oke, seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman ya, Allah mendeskripsikan dirinya justru berlawanan dengan entitas fisik atau entitas empiris atau entitas material. Ya. Dengan demikian tidak relevan kalau kita mengatakan Tuhan punya sifat, gitu loh. Makanya di Quran gak ada Allah mengatakan lillahi sifatul husna, gak ada. Ya. Bahkan ketika disifat-sifati seperti benda, Allah nggak mau. Ya. Subhanallah amma yasifun. Ya kan? Nggak mau aku disifat-sifati kayak gitu. Ya, dikira aku apaan gitu. Oh, Allah punya dua sekutu lainnya. Ya nggak punya lah. Ya. Allah mengangkat anak, beranak, Tuhan beranak. Ya nggak mungkin. Gitu loh. Ya bukan entitas fisik kok dibilang beranak. Ya. Makanya kemarin di konten itu saya contohkan seperti Indonesia. Kalau saya tanya sama teman-teman, bagaimana sifat Indonesia? Apa teman-teman nggak pusing jawab sifat Indonesia? Pasti langsung kayak gitu komentarnya. Ya, semua orang yang saya tanya, ya udahlah, kau jelaskan dulu. Gimana sifat Indonesia itu? Sifat Indonesia. Sifat orang Indonesia kali maksudnya gitu. Ya, itu orangnya bukan Indonesianya gitu. Yang saya tanya sifat Indonesia kayak gimana? Wah nggak jelas loh gitu. Semua orang jawab kayak gitu. Artinya apa? Ya nggak relevan entitas abstrak kita pakai sifat. Ya, selain Indonesia apa? Contoh, bagaimana sifat hari Jumat? Pasti kita pusing. Maksudnya sifat hari Jumat? Pasti pusing tuh. Kenapa? Ya karena hari Jumat itu abstrak. Hari Jumat tuh nggak ada benda fisiknya. Mana hari Jumat? Nggak ada. Ini hari Jumat. Ini hari Jumat namanya. Bukan. Apa ini? Ini hari Jumat. Ya bukan. Nggak ada benda fisiknya. Ya. Makanya ketika kita ditanya, apa sifat hari Jumat? Kita pusing. Ya. Nah ini loh yang saya maksud tuh. Nggak relevan. Ketika kita menggunakan sifat untuk entitas abstrak. Nggak relevan. Ya. Saya tanya, Indonesia punya anak. Yo, porek gitu. Gimana? Indonesia punya anak gitu. Pasti orang tuh pusing. Indonesia punya anak. Gimana ceritanya tuh? Nah, saya jamin pun teman-teman yang nonton ini pusing kalau dengar kata-kata itu.
Teman-teman, Indonesia baru melahirkan tadi pagi jam 4. Ayo, apa nggak pusing kita? Indonesia melahirkan. Maksudmu orang Indonesia kali? Pasti orang kan nanya kayak gitu. Ya kan? Indonesia melahirkan. Ada lagi yang komen di video saya itu, Kalimantan itu bagian dari Indonesia bukan? Loh, nama Kalimantan itu merujuk kepada pulau ini yang saya tempat tinggal ini. Kalau itu ada bendanya, dodol. Kalau Indonesia nggak ada bendanya. Kalau wilayah Indonesia baru ada. Kalau bendera Indonesia baru ada. Kalau lambang negara Indonesia baru ada. Kalau bahasa Indonesia baru ada. Ya. Nah ini yang harus kita pahami, ya, bahwa kenapa gak relevan? Kenapa sih Ustadz lu bacot bener gitu? Allah gak punya sifat, gak relevan. Otak kita nanti gak koheren pemikirannya dengan Al-Quran. Ya, Allah jelas-jelas bilang di Quran, Subhanallah amma yasifun. Aku terlepas dari apa yang kau sifat-sifati. Ya, Allah jelas-jelas ngomong di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna. Allah punya asma. Ya kan? Inilah asma Allah yang semuanya husna. Lah Allah kan punya sifat Maha Penyayang. Ya lihat dong di Quran. Maha Penyayang itu disebutnya apa sama Allah gitu. Buka aja, nggak usah jauh-jauh. Buka Al-Fatihah ayat 1. Nggak usah jauh-jauh. Yang namanya pengasih penyayang. Ya, itu Allah sebut itu sebagai sifat atau sebagai asma gitu loh. Kan sederhana untuk mengetahuinya. Baru buka ya kita udah ngeliat Bismillah dengan asma Allah. Allah nyebutnya. Bukan bisifatillah ar-Rahman ar-Rahim. Ini kan sederhana. Ya, walakinna aksarun nasi aksaru syai'in jadala. Memang manusia itu kebanyakan bengal gitu. Tuhan sudah mendeskripsikan dirinya dalam Al-Quran. Gini loh deskripsi aku. Ngarang konsep sendiri sifat 20. Ya, itu memang ya, bengal kata Tuhan. Manusia itu bengal. Udah dikasih tahu ini nggak mau bikin konsep sendiri. Sifat 20. Wujud. Ya, sifat 20 yang pertama apa? Wujud. Mana Allah punya wujud gitu. Dimasukin lagi bahkan ke Asmaul Husna Al-Wajid. Mana Allah bilang Al-Wajid? Itu aneh-aneh. Nah inilah yang kita maksud dengan Allah nggak punya sifat, nggak relevan. Maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah sebutnya sebagai apa? Lihat dong di surat Al-Fatihah ayat 1. Lah kalau manusia penyayang itu kan kita sebut itu sebagai sifat. Ya karena manusia entitas fisik. Punya badan. Ya, ada bendanya gitu loh. Ya, makanya kalau ya seluruh asma Allah itu kalau ada di dalam diri manusia jadinya sifat gitu loh. Ngerti kenapa sih? Gitu. Susah banget ngerti yang kayak gini-gini doang gitu. Ya soalnya saya itu kadang-kadang wajar juga ya umat Islam bertahun-tahun dididik gak pakai logika gitu kan. Masuk pengajian jangan pakai akal. Jadi saya paham gitu bahwasannya kedodolan kalau saya ngelihat dodolnya umat Islam tuh artinya oh iya karena ustadz nyuruh dia nggak usah pakai akal. Bertentangan nggak sama Al-Quran? Ya jelas. Tapi masih diikutin kajiannya masih rame. Jadi jelas-jelas ustadz itu mengatakan sesuatu yang bertentangan sama Al-Quran. Ya, tapi karena umat Islam itu kebanyakan silau. Ya. Silau dengan apa kata orang ya. Jadi apa kata Tuhan tuh nggak mau diikuti. Tuhan tuh nggak ada sekalipun di dalam Al-Quran tuh kau nggak usah pikir. Nggak ada. Tuhan suruh pikir. Afala tatafakkarun. Afala ta'qilun. Ya. Afala yatadabbarun. Tuhan tuh nyuruh kita mikir terus kok. Ya. Suruh ingat Tuhan. Fadkurullah. Sadar gitu. Ya. Punya masalah, ya sadar, selesaikan pakai solusi-solusi logis. Jangan punya utang,
Ya, itikaf di masjid 1 bulan. Itu dodoli pet. Punya utang, dibayar utangnya. Kerja, cari kerja. Gitu kan. Mau bisa fotografi, jangan tahajud 100 rakaat, kagak bakal bisa. Nggak bakalan. Mau bisa fotografi, ingat Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berpikir. Ya, beli kamera, belajar, lihat YouTube gimana tutorialnya fotografi. Ya, pengen jadi videografi, bisa ngedit video, ya belajar CapCut, belajar Adobe Premiere. Ya, pengen bisa nyupir, ya udah, gitu, bawa mobil, cari orang yang ahli atau ikut kursus mengemudi, ya kan, bisa dapat SIM. Itu loh, itu makna ingat Allah, fadkurullah. Bukan artinya kau zikir, subhanallah, 100 kali, dodol namanya itu. Oh, Tuhan ngajarin apa lo, ke arahnya kemana? Seperti itu. Ya kan? Nah ini loh ketidakrelevanan kalau kita mengatakan Allah punya sifat. Betul, ayo berpikir, mulai berpikir. Kapan lagi kita mau berpikir? Ya, jangan kita mempertahankan keyakinan kita yang belum tentu benar. Ya, jangan juga kita memaha-agungkan ulama-ulama terdahulu, nggak mungkin salah. Ya jangan gitu. Ya, premis awalnya manusia itu bisa salah, bisa benar. Ya kan, itu premis awalnya. Jangan kita mengagung-agungkan segitunya. Ulama maha benar, jadi karya-karyanya harus kita ikuti. Gak boleh kita bantah, itu dodol namanya. Ya. Yang harus kita ikuti, yang gak boleh kita bantah itu Quran. Kita disuruh tunduk sama Quran. Apapun yang bertentangan sama Al-Quran jangan kau pakai. Nah kita selama ini bilang Allah punya sifat, itu bertentangan sama Al-Quran. Allah gak pernah bilang, Quran gak pernah bilang Allah punya sifat. Yang Allah punya asma. Besok kita bahas asma itu apa. Allah itu bukan entitas material, makanya gak punya sifat. Makanya di Quran gak pernah Allah bilang, walillahi sifat, gitu loh. Tunduklah sama itu, gitu loh. Kan sederhana kan. Tunduk sama itu, gitu. Itulah kebenaran. Ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak bertentangan sama Al-Quran, itulah baru bisa dikatakan benar. Selama kita masih ngomong sesuatu yang bertentangan sama Al-Quran, biarpun yang ngomong itu jenggotnya putih, sorbannya putih, ya, bajunya putih, ya, sekolah S3 sampai ke luar negeri, nggak ada urusan. Kalau orang itu ngomong yang bertentangan sama Al-Quran, nggak ada urusan. Nggak pakai, buang ke tong sampah. Gitu loh. Walaupun punya murid 1.000 orang, jangan pakai. Jangan pakai. Nanti kalau kau pakai sesuatu yang bertentangan sama Al-Quran, kau rugi. Ya minimal nanti kau terbodoh gitu. Selama ini ternyata yang aku yakini salah. Terbodoh kalian. Ya, menyesal lah kalian gitu. Ya, itu makanya kita nggak bisa mengatakan Allah punya sifat 20. Ya, apa yang Allah miliki? Asma. Apa itu asma? Besok akan kita bahas. Ya, jadi berpikirlah, mulailah berpikir teman-teman. Umat Islam khususnya ya, mulai berpikir. Apa yang kita yakini selama ini tuh ternyata banyak yang bertentangan sama Al-Quran. Banyak sekali. Itulah yang membuat umat Islam akhirnya hari ini bodoh, nggak bisa mikir. Ya, nggak punya nilai bergening di dunia global, nggak punya. Ya, mimpin kita di teknologi enggak, mimpin di bidang kesehatan enggak, mimpin enggak di bidang pendidikan enggak, mimpin enggak di bidang keamanan enggak, mimpin enggak di bidang kesejahteraan enggak, ya. Mimpin enggak di bidang kesenian enggak juga. Jadi masyarakat kelas 2 dodoli pet gitu, ya. Jadi masyarakat kelas 2. Sedangkan Quran bilang, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tuh akan berada di atas kalau kalian beriman. Nyatanya sekarang kita di mana? Ya, di Palung Mariana gitu. Yang nggak punya nilai bergening sama sekali. Ya, orang Palestina digempur sama Israel nggak punya nilai bergening.
Yang punya nilai bergening malah orang-orang yang kita caci maki, si A gitu. Ya kan? Si A sih kalau urusan ilmu bagus dia. Tapi kalau urusan akidah dikatakan Imam Mahdi, kok percaya gitu. Memang kacau lah. Seperti itu. Oke, itu dulu ya teman-teman pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi nggak relevan sekali kalau kita nyebut Tuhan itu punya sifat gitu loh. Jadi apa yang Tuhan punya asma, itulah kata Al-Quran. Tunduklah dengan itu, gitu loh. Gampang sekali kan. Kalau nggak mau tunduk ya bukan urusan saya, terserah teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ini, dan boleh jadi mereka lebih tinggi derajatnya dari kita dari yang ceramah ini.